Seperti biasa, langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, usahakan yang suhu ruang ya. Gula pasir 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan. Vanili cair setengah sendok teh, boleh diganti dengan vanili bubuk. 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, kalian boleh pakai TBM atau Ovalet. Kemudian kita mixer dengan kecepatan bertahap ya, dari kecepatan rendah hingga kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Kurang lebih 7 menit, disesuaikan dengan mixer masing-masing ya, karena beda merek, beda kecepatannya. Nah, seperti ini cukup. Lanjut kita tambahkan 50 ml minyak goreng, susu cair 150 ml, aku dapat dari 1 saset SKM putih, aku tambah air. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah kurang lebih 1-2 menit, asal tercampur rata saja. Nah, kalau sudah, matikan mixer dan tambahkan 180 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 18 sendok makan. Susu bubuk 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang menggumpal. Aduk dulu supaya tidak berterbangan. Dan mixer kembali dengan kecepatan paling rendah. Sebentar, asal tercampur rata saja, setengah atau 1 menit. Kita mixer sebentar agar bolunya tidak kempis teman-teman. Nah, kalau sudah, matikan mixer dan kita sisihkan mixernya. Terakhir, kita tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian kita aduk balik menggunakan spatula sampai tercampur rata. Pelan-pelan ya, supaya adonannya tidak turun. Nah, ini adonannya sudah siap untuk kita gunakan. Aku sudah siapkan cetakan. Aku pakai cetakan apem yang ukuran kecil. Dan ini sudah diolesi dengan minyak seluruh permukaannya. Kemudian kita bantu tuang adonan ke dalam cetakan. Tuang secukupnya saja. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Sebelum dikukus, jangan lupa kita hentak-hentakkan dulu agar udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Dan ini adonannya sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya aku sudah panaskan panci pengukus dan dipastikan airnya sudah mendidih. Kita masukkan cetakan yang berisi adonan tadi. Masukkan satu persatu ya. Dengan sedikit diberi jarak teman-teman. Kalau kalian pakai panci pengukus biasa, jangan lupa tutup panci dialasi dengan kain bersih teman-teman. Kemudian kita kukus kurang lebih 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini setelah 15 menit bolu mini pandannya sudah matang. Kita keluarkan dari panci pengukus.
Kita lanjut untuk mengukus sisanya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Ini setelah selesai kita kukus, kita bantu keluarkan dari cetakan. Oh ya, teman-teman, maaf ya, ini hasilnya kurang bagus karena saat menuang adonan tadi kurang. Kalau kalian praktekin di rumah, boleh ditambah sedikit agar hasilnya lebih padat dan bagus, teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, setelah selesai dikeluarkan dari cetakan, lanjut kita ke tahap yang terakhir, yaitu kita akan kasih topping, teman-teman. Ini aku pakai buttercream, kalian boleh pakai whipped cream, glass, atau selai juga bisa. Disesuaikan saja, teman-teman. Lalu aku tambahkan cocoa chip. Hasilnya lebih menarik kan? Anak-anak pasti suka banget. Nah, ini setelah selesai kita kasih topping. Hasilnya benar-benar cantik dan lucu ya. Nih, kelihatan lembut banget kan teman-teman? Kalau kalian lebih suka yang lumer, buttercream boleh diganti dengan glass ya. Aku cobain dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah, rasanya enak banget. Manisnya pas, lembut, bolunya tidak amis, dan yang pasti bikin nagih, rasanya mantul teman-teman. Kalian wajib coba resep ini. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 2 butir telur, usahakan yang suhu ruang ya. Gula pasir 120 gram. Vanili cair setengah sendok teh, boleh diganti dengan vanili bubuk. 1/4 sendok teh garam. Setengah sendok teh emulsifier, aku pakai SP, kalian boleh pakai TBM atau Ovalet. Kemudian kita mixer dengan kecepatan bertahap dari kecepatan paling rendah hingga kecepatan paling tinggi. Mixer sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Kurang lebih 7 menit, disesuaikan saja dengan mixer masing-masing ya, karena beda merek, beda kecepatannya. Nah, setelah putih, kental, dan berjejak, kita matikan mixernya. Masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang, tepung maizena 10 gram. Kemudian kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil. Lanjut, kita tambahkan 130 ml santan. Aku dapat dari 60 ml santan instan, aku tambah air. Lalu kita aduk-aduk dulu agar tidak berterbangan. Kemudian mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sebentar saja, asal tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Kita sisihkan mixernya. Lanjut, aduk balik menggunakan spatula, memastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawah. Aduk pelan-pelan supaya adonannya tidak turun ya. Selanjutnya, adonan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian sama rata.
Ini setelah kita bagi menjadi 3 bagian. Satu bagian akan aku kasih pasta coklat secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Satu bagian aku kasih pasta muka secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Dan untuk satu bagian lagi kita biarkan putih ya. Ini sudah aku siapkan cetakan kue apem yang ukuran kecil. Sudah aku olesi minyak seluruh permukaannya. Kemudian kita tuang adonan secara bergantian. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk adonannya diselang-seling agar hasilnya bagus. Ini aku isi penuh ya. Kita hentak-hentakan agar lebih merata dan udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Yang baru bergabung dengan channel YouTube aku, jangan lupa bantu tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, kalau sudah, lanjut kita kasih motif menggunakan tusuk gigi seperti ini. Tapi ini opsional ya, kalau tidak dikasih motif juga tidak apa-apa. Dan ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukus dan dipastikan airnya sudah mendidih. Masukkan cetakan yang berisi adonan tadi, masukkan satu persatu ya. Oh iya teman-teman, kalau kalian pakai panci biasa, jangan lupa tutup panci dialasi dengan kain bersih. Kemudian kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, ini bolunya sudah matang. Kemudian kita keluarkan dari panci pengukus satu persatu. Hati-hati ya, karena ini sangat panas. Selagi masih hangat, kita keluarkan dari cetakannya. Dengan sedikit ditekan-tekan, lalu kita tarik seperti ini. Wow, cantik banget warnanya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Aku mau kasih topping. Ini aku pakai whipped cream. Untuk topping kalian boleh pakai buttercream, whipped cream, glass, selai juga bisa ya. Biar tambah cantik, aku kasih coco chip di tengahnya seperti ini ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Wow, cantik dan lucu banget kan? Ini kalau buat ide jualan bisa dikemas di box seperti ini atau di mika kecil juga bisa. Disesuaikan saja teman-teman. Lihat tampilannya yang cantik dan lucu, jadi nggak sabar pengen cobain. Aku belah dulu. Penasaran gimana tekstur bolunya? Alhamdulillah hasilnya kelihatan lembut dan whipped cream yang lumer pasti bikin ngiler teman-teman. Langsung saja aku mau cobain. Bismillah. Rasanya enak banget. Mocha sama coklat tuh dua rasa yang kalau disatuin perfect banget. Bolunya lembut, tidak bikin seret, dan kalau makan satu bikin ketagihan mau makan lagi.
Yang pertama, kita siapkan 70 ml air, 20 gram susu bubuk atau setara dengan 2 sendok makan, 1 bungkus SKM putih kemasan 38 gram, dan 2 sendok makan pasta stroberi. Selanjutnya, semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk pasta bisa diganti pasta coklat, pasta pandan, atau lainnya juga bisa ya. Setelah benar-benar tercampur rata, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita siapkan wadah kembali. Masukkan 3 butir telur ukuran sedang, usahakan yang suhu ruang ya. Siapkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, vanili cair 1 sendok teh, bisa diganti dengan vanili bubuk, emulsifier 1 sendok teh, aku pakai SP, kalian boleh pakai TBM atau Ovalet. Kemudian semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan bertahap dari kecepatan terendah hingga kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 7-10 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Oke, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak yaitu adonannya meninggalkan jejak dan tidak mudah tenggelam ya. Selanjutnya, masukkan adonan pertama tadi yang sudah dilarutkan dengan air, tuang semuanya ya. Kemudian bisa kita mixer kembali adonannya sampai mengembang dan kental selama kurang lebih 5 menit menggunakan kecepatan sedang. Lanjut, kita tambahkan 220 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 22 sendok makan. Masukkan juga setengah sendok teh baking powder. Jangan lupa kita ayak agar tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian kita akan aduk adonan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Mengaduknya pelan-pelan saja ya, jangan terburu-buru supaya adonannya tidak turun dan kempis. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Selanjutnya saya akan masukkan 100 ml minyak sayur. Kalau nggak ada boleh diganti dengan minyak goreng. Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak yang mengendap di bawah supaya nanti bolunya tidak bantat. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Adonan sudah siap digunakan. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Aku pakai cetakan kue putu yang berbentuk bulat seperti ini. Dan cetakannya sudah aku olesi menggunakan margarin di seluruh permukaan cetakan. Lalu kita tuang adonan ke dalam cetakan kurang lebih 1,5 sendok makan. Jangan lupa dihentak-hentakan dulu ya. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini sudah selesai adonannya, sudah siap kita kukus. Sebelumnya sudah kita panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Masukkan cetakan yang berisi adonan tadi.
Oh ya, kalau kalian pakai panci pengukus biasa, jangan lupa tutup panci dialasi dengan kain bersih supaya uap air tidak jatuh ke dalam adonan. Kukus kurang lebih 15 menit atau sampai matang dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit kita buka, dan ini bolu stroberinya sudah matang. Kita keluarkan dari panci pengukus satu persatu dan kita lanjutkan mengukus sisa adonannya. Dalam keadaan masih panas, langsung saja kita bantu keluarkan bolu mininya dari cetakan. Cara mengeluarkannya sangat mudah, tidak lengket dan sedikit ditekan-tekan ya. Ini setelah semua kita keluarkan dari cetakan. Sekarang saya akan kasih topping gelas rasa susu di bagian tengahnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, setelah selesai, saya akan tambahkan selai stroberi juga teman-teman di bagian tengahnya seperti ini. Dan tada, ini hasilnya bolu strawberry milky lumer mini yang tampilannya cantik banget. Dan untuk rasa tidak diragukan lagi. Wow, kelihatan kan lumer banget dan tekstur bolunya lembut banget. Bismillah, aku cobain dulu ya. Rasanya enak, bolunya lembut, stroberi dan susunya benar-benar terasa banget. Pokoknya bikin nagih, makan satu kurang dan pengen makan lagi. Pokoknya resep ini recommended banget. Kalau untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Aku pakai ukuran 7 cm x 7 cm ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Selamat mencoba dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.